Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, manusia modern hidup pada masa hari ini susah menemukan kebahagiaan. Dia berpikir dengan mencari harta dikumpulkan sebanyak-banyaknya, kemudian hidupnya akan bahagia. Yang kedua, dia berpikir dengan menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya, kemudian mendapatkan gelar, dia akan menemukan kebahagiaan. Dia berpikir dia menemukan pangkatnya, naik pangkatnya, kemudian disegani oleh orang, dia akan menemukan kebahagiaan. Itu hanya bagian dari kebahagiaan. Jika kita salah mencari kebahagiaan as-sa'adah, maka kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan itu. Di mana kita mencari kebahagiaan? Yang pertama, tidak ada kebahagiaan di dalam Islam kecuali dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada perintah Allah di mana tempat dan di mana keadaan, melaksanakan perintah Allah di mana tempat dan di mana keadaan, dan menjauhi larangan Allah di mana tempat dan di mana keadaan. Maka jika engkau ingin bahagia di dalam hidupmu, maka jalan yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Karena bertakwa akan menemukan dan menghasilkan kemuliaan diri. Karena bertakwa akan menemukan kebaikan diri yang bermuara kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bukankah dalam doa kita kebahagiaan itu tidak hanya cukup di dunia, tetapi juga dalam akhirat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka rumus bahagia yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumus yang kedua untuk menjemput kebahagiaan adalah dengan bersyukur. Banyak orang yang jiwanya tidak mampu melahirkan sifat syukur. Banyak orang yang tidak mampu menanamkan sifat syukur kepada Allah, sehingga dia tidak bahagia di dalam hidupnya. Seberapa banyak yang dia dapatkan, seberapa banyak yang dia kumpulkan, jika tidak menghasilkan sifat syukur kepada Allah, maka hidupnya tidak akan pernah bahagia. Kenapa harus bersyukur? Selain memiliki nikmat, dengan bersyukur itu selain nikmat yang kita miliki itu bertambah, juga akan mengekalkan nikmat yang kita miliki. Tapi dengan bersyukur akan dimuliakan kita di hadapan Allah. Tetapi ketika jiwa kita tidak lahir rasa syukur dengan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, inna adzabil lasadid, ketahuilah azabku, kata Allah, itu sangat pedih. Maka selain bertakwa kepada Allah, yang kedua, kunci kebahagiaan itu adalah dengan bersyukur. Kata Imam Ghazali dalam kitab Kimya'us Sa'adah, jika engkau ingin bahagia, kenali dirimu sendiri. Sehingga dengan mengenali dirimu sendiri, engkau akan mengenal siapa Tuhanmu. Jika engkau sudah mengenal siapa Tuhanmu, maka akan lahir sifat siapa yang menciptakan dirimu, siapa yang memberikan nikmat kepada dirimu, sehingga akan lahir sifat syukur, kata Al-Ghazali. Maka afala yatafakkarun, afala yatadzakarun, apakah kita tidak tahu dan berpikir bahwa sesungguhnya diciptakannya dunia ini untuk kita? Diberikanlah nikmat kita sebanyak-banyaknya agar kita mampu mensyukuri nikmat itu. Maka kunci kebahagiaan setelah bertakwa adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur
selain menghadirkan ketenangan di dalam jiwa, kebahagiaan dalam jiwa, as-sa'adah, bahagia, maka akan melahirkan kemuliaan dalam diri kita, mengekalkan nikmat yang kita miliki, dan menambah nikmat yang kita dapatkan. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada. Tapi ternyata hari ini susah sekali kita menemukan orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Banyak orang yang diberikan banyak pendapatan dengan tunjangan yang banyak, tetapi dia mencari jalan pintas, mengambil hak orang lain, sehingga dia terjerat hukum. Itu manifestasi dari sifat miskinnya rasa syukur. Banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, tahu tentang hukum, tetapi dia juga mengambil hak orang lain. Itu karena dalam hatinya tidak tertanam rasa syukur. Maka bagaimana cara melahirkan sifat syukur di dalam diri kita? Kita akan sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, cara menjemput kebahagiaan yang kedua adalah dengan bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara untuk mendapatkan sifat syukur, melahirkan sifat syukur ini? Yang pertama, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Betapa banyak orang yang tidak beruntung, betapa banyak orang yang hidupnya tidak seberuntung kita. Kita dilahirkan dengan panca indera yang lengkap, fasilitas yang lengkap, penglihatan yang lengkap, pendengaran yang lengkap. Tapi ada saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah dengan tidak lengkapnya, tetapi mereka mampu bersyukur, sementara kita yang diberikan lengkap dengan panca indera ini kenapa tidak mampu bersyukur? Maka cara untuk bersyukur kepada Allah agar kita menemukan kebahagiaan adalah dengan mengingat nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, dengan qanaah, menerima apa adanya. Kalau hari ini kita mendapatkan rizki yang cukup, yang kurang, maka tetap bersyukur. Terus maksimalkan ikhtiar kita sehingga bertambah rizki yang kita cari. Maka untuk menjemput kebahagiaan yang pertama dengan cara bertakwa kepada Allah, untuk menjemput kebahagiaan yang kedua dengan cara bersyukur, untuk menjemput kebahagiaan yang ketiga adalah dengan cara berzikir kepada Allah. Apa hubungannya zikir dengan bahagia? Dengan berzikir, illa bizikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir itu hati akan menjadi tenang. Tidak harus berzikir dengan kencangnya suara kita, lisan kita, tidak. Tetapi berzikir juga selesai di dalam hati kita. Mengingat Allah di mana tempat dan di mana keadaan. Pasti orang yang mampu mengingat Allah dengan berzikir di mana tempat dan di mana keadaan, hidupnya akan bahagia. Maka jika salah satu dari kita susah bahagia, kata anak muda sekarang galau, maka dekatkanlah diri kepada Allah, berwudu, kemudian kita bermunajat kepada Allah dan kita berzikir. Insya Allah, Allah akan berikan jalan kebahagiaan bagi kita. Jadi setelah kita bertakwa kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah, yang ketiga kita berzikir. Illa bizikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, sesungguhnya hati kita akan menjadi tenang. Berzikir tidak hanya dengan ucapan saja, tapi hati kita. Kita zikirkan hati kita untuk mengingat Allah sehingga kita menemukan kebahagiaan. Setelah berzikir, yang keempat adalah kita berikhtiar
dengan tetap menyandarkan semua urusan kepada Allah. Banyak orang yang tidak puas dengan ikhtiarnya. Kenapa? Karena tidak lahir rasa syukur. Kenapa banyak orang yang tidak puas dengan ikhtiarnya? Karena dia tidak yakin bahwa Allah itu Sang Maha Pemberi rizki. Ketahuilah dengan ikhtiar yang maksimal, walaupun kita tidak mendapatkan maksimal harta atau finansial, tetapi kita sudah menggugurkan kewajiban kita sebagai manusia untuk bergerak di muka bumi ini. Dengan kita berikhtiar, insya Allah, Allah akan memudahkan dan membukakan pintu rizki. Dengan bertakwa, kemudian dengan bersyukur, kemudian dengan berikhtiar maksimal, dengan berzikir, ini adalah bagian jalan untuk menjemput kebahagiaan kita kepada Allah. Dikala orang-orang lain salah menjemput kebahagiaan. Ada orang yang berpikir dengan minum obat penenang maka hidupnya akan bahagia. Ada yang berpikir dengan mengkonsumsi tertentu orang hidupnya akan bahagia. Salah. Untuk menjemput kebahagiaan, Islam memberikan manhaj, memberikan jalan. Salah satunya adalah dengan yang disampaikan tadi. Pemirsa El Sinta TV dimanapun berada, itu jalan untuk menjemput kebahagiaan kita kepada Allah. Maka agar kita tetap bahagia, maka dekatkan diri kita kepada Allah di mana tempat dan di mana keadaan. Hadirin sekalian pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, pandemi yang belum selesai, perekonomian kita yang belum pulih, kemudian susahnya situasi ekonomi sekarang memaksa kita untuk mampu bersifat sabar. Yakinilah tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali semua rizkinya sudah ditetapkan dan digariskan oleh Allah. Maka untuk menjemput kebahagiaan tadi, selain bersabar adalah dengan ikhtiar yang maksimal. Tetapi ikhtiar ini tidak mengandalkan tenaga dan ilmu kita. Karena dalam ikhtiar ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempermudah urusan kita. Maka dengan berikhtiar ini sehingga melahirkan sifat tawakal kepada Allah. Fa idza azamta fattawakkal 'ala Allah. Jadi kalau kita sudah berikhtiar, kalau kita sudah berbuat, maka langkah yang paling terakhir agar kita bahagia adalah dengan bertawakal kepada Allah. Urusan hasil itu adalah urusan Allah. Tugas kita adalah ikhtiar. Maka pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah untuk berlatar belakang kesabaran sehingga mampu menjemput kebahagiaan. Tetaplah maksimal dalam ikhtiar dan mendekatkan diri kepada Allah yang berlandaskan kepada tawakal agar kita mampu menemukan kebahagiaan. Betapa mahalnya bahagia dalam hati itu, tetapi orang salah dalam menjemputnya. Islam memberikan jalan, Islam memberikan cara agar manusia tetap terjaga dengan kebahagiaan itu, dengan bertakwa kepada Allah, dengan bersyukur kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan qanaah menerima apa adanya terhadap nikmat yang sudah diberikan Allah dengan hasil ikhtiarnya, dan dengan ikhtiar kepada Allah dengan maksimal, kemudian ditutup dengan tawakal kita kepada Allah. Bertawakallah kepada Allah manakala kita sudah berikhtiar dengan sungguh-sungguh, karena dengan bertawakal itulah kepasrahan kita kepada Allah akan diberikan. Sebagaimana para nabi dan para rasul setelah dia berdakwah mendakwahkan nilai-nilai ajaran tauhid,
maka yang terakhir dia bertawakal kepada Allah. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, kami sudah laksanakan perintahmu, kami sudah sampaikan risalahmu, maka kami bertawakal, hasil kami persembahkan kepada engkau, dan hasil engkau yang menentukan. Maka Ibrahim alaihissalam dengan ketawakalannya tidak terbakar dengan bara api. Bardan wassalaman ala Ibrahim. Api kemudian menjadi dingin. Bagaimana seorang Musa alaihissalam yang dikejar oleh Fir'aun dengan ketawakalannya, ditolong oleh Allah sehingga mampu membelah laut pada waktu itu. Ketawakalan yang tingkatnya tinggi, ketawakalan yang berlandaskan keimanan akan menghasilkan pertolongan kepada Allah. Jika kita sudah bertawakal, tetapi tawakal itu tidak menghadirkan pertolongan kepada Allah, jangan-jangan tawakal yang kita lakukan itu belum berlandaskan nilai keimanan kepada Allah. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, maka jemputlah kebahagiaan as-sa'adah dengan cara Islam. Bukan menjemput kebahagiaan menggantungkan kepada urusannya kepada makhluk, percaya bahwa sesuatu ini mendatangkan keberkahan dan kebahagiaan. Justru kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan, tapi malah banyak menemukan kesyirikan. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia, kemudian cari jalan yang salah untuk mencari bahagia, justru hidupnya tidak pernah bahagia. Salah dalam menggantungkan kebahagiaan. Itulah sebabnya ketika kita sudah berislam secara kafah, maka wajib bagi kita untuk mengikuti ajaran Allah agar kita selamat fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan agar kita minta kebaikan hidup di dunia, kemuliaan di akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, yakinilah Islam adalah dinullah, agama Allah yang memberikan resep kebahagiaan. Jangan salah mencari kebahagiaan dari jalan lain, karena Islam mampu memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman dan mampu membuka dirinya untuk kebenaran ajaran agama Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.